Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisetya Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Pamoyanan Kabupaten Bandung. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan bentuk dari aksi nyata modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Shalawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Pada hari ini akan dilaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 11. Untuk membuka kegiatan hari ini, kepada Bapak Kepala Bapak Jajang Permana SAG mohon dapat menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini calon guru penggerak Ibu Trisetya Utami pada hari ini akan melaksanakan diseminasi yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif yaitu budaya yang nantinya akan diterapkan kepada warga sekolah ya. Dari mulai kepala sekolah, kemudian guru-guru dan peserta didik semuanya mungkin nanti juga akan diterangkan bagaimana budaya positif itu, bagaimana caranya, kemudian apa saja atau contoh-contoh apa saja yang harus dilakukan, terutama untuk kita semua selaku guru atau pendidik di SDN Pamoyanan. Bapak selaku kepala sekolah merasa bangga dan memberikan motivasi yang sangat baik ya kepada Ibu Tri supaya kegiatan ini lancar dan kemudian nanti bisa menerapkan terutama untuk di SDN Pamoyanan, khususnya umumnya untuk sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sularang atau di Kabupaten Bandung. Ya segitu aja dulu dari saya. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan sambutannya. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan mulai mengenai pemaparan budaya positif. Ini merupakan salah satu modul yang dipelajari di calon guru penggerak. Adapun pembimbing yang mendampingi saya selama di guru penggerak, yang pertama itu ada Ibu Ratno Wigatingningsih sebagai fasilitator, kemudian ada Ibu Nora Nurbayani sebagai pengajar praktik. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa membuat kelompok
Satu kelompoknya itu berisi 2 orang, dan tentukan 1 orang menjadi A dan 1 orang menjadi B. Boleh ditentukan 1 orang menjadi A dan 1 orang menjadi B. Peran A, yang pertama adalah silahkan kepalkan tangan Bapak Ibu. Yang A, silahkan kepalkan tangan Bapak Ibu dan bayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan satu benda yang sangat berharga dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu harus menjaga benda tersebut. Kemudian tugas peran B. Peran B, silahkan mencoba dengan segala cara untuk bisa membuka kepala tangan rekannya. Dan teman B ini atau peran B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh marah, menggoda, menggelitik, bahkan sampai mengiming-imingi uang agar A dapat membuka kepala tangannya. Boleh dipraktekkan, waktunya hanya 30 detik. Silakan Bapak Ibu tentukan siapa yang mau menjadi A dan siapa yang mau menjadi B. Waktunya hanya 30 detik. Peran B boleh menghardik, boleh menggelitik, boleh mengiming-imingi uang supaya kepala tangannya terbuka. Buka. Baik, waktunya habis. Adakah di sini yang membuka kepala tangannya? Ada. Ada yang tidak membuka sampai akhir? Pertanyaannya, siapa yang memiliki kontrol terhadap kepala tangan tersebut? Apakah rekannya ataukah diri kita sendiri? Ya. Yang memiliki kontrol terhadap kepala tangan adalah diri kita sendiri. Bahkan William Glasser dalam teori kontrolnya menyebutkan selama ini terjadi miskonsepsi. Ada 5 miskonsepsi yang terjadi pada teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita selalu bilang salah gurunya. Gurunya tidak cakap, atau oh iya kelas itu berhasil karena gurunya pintar, karena gurunya cakap. Itu semua kurang tepat Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang punya kontrol terhadap dirinya itu adalah murid tersebut. Andaikan kelas itu berhasil, andaikan kelas itu tertib, itu semua karena muridnya membiarkan dirinya dikontrol oleh guru. Jadi caranya bagaimana supaya guru bisa memberikan kontrol dan muridnya mau dikontrol? Maka sentuhlah hatinya dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dulu ketika saya kuliah, reward adalah yang paling baik dibanding punishment. Penghargaan itu lebih baik daripada hukuman. Tapi ternyata itu semua kurang tepat juga. Ketika penghargaan diberikan, memang betul siswa akan ikut apa yang diucapkan guru. Tapi perilaku tersebut tidak akan bertahan lama. Ketika penghargaan dihentikan, maka perilaku tersebut juga dihentikan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Sebetulnya kritik itu melukai harga diri seseorang. Itu juga berlaku pada peserta didik kita di kelas. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa
Nah, kadang guru itu juga berpikir bahwa anak itu harus mengikuti apa yang kita arahkan. Padahal sebetulnya mereka berhak untuk menawarkan perilaku yang ingin mereka perlihatkan. Nantinya tugas guru adalah untuk menuntun dan mengarahkan perilaku tersebut. Maka terjadi perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Tahun 2000-an itu kita berpegang pada teori stimulus respon, sedangkan sekarang itu teori kontrol. Perbedaannya adalah stimulus respon itu di mana kita itu mencoba mengubah orang agar orang tersebut berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan teori kontrol itu lebih kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di teori stimulus respon. Padahal di teori kontrol itu setiap apa-apa yang dilakukan itu memiliki alasan. Nah, kemudian di stimulus respon itu ada pemikiran bahwa orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, apa itu disiplin? Disiplin itu apa? Taat. Ketepatan waktu. Kepatuhan. Banyak dari kita berpikir bahwa disiplin itu adalah patuh terhadap aturan yang berlaku. Tapi ternyata pengertiannya itu berbeda. Disiplin itu bukan hanya taat pada aturan yang berlaku. Tapi apa itu disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, di mana disiplin itu lebih mengacu kepada tanggung jawab. Disiplin itu berarti seseorang itu harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan tentunya berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Adapun disiplin positif ini lebih luas daripada makna disiplin itu sendiri. Disiplin positif ini bertujuan untuk menyadarkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, hukuman, ataupun lain sebagainya yang berupa motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar. Jadi semua hal yang dilakukan berkaitan dengan kedisiplinan itu harus tumbuh dari dalam dirinya. Nah, di sini diharapkan guru bisa menciptakan murid yang disiplin yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan harus motivasi intrinsik dan di dalam dirinya. Nah, lalu apa kebajikan universal itu? Kebajikan universal itu banyak, tapi yang sekarang sedang dicanangkan atau diterapkan saat ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikan ini diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tapi sebetulnya kebajikan universal itu masih banyak, diantaranya kesehatan, keamanan, kemudian menghargai orang lain, itu juga termasuk ke dalam kebajikan universal. Nah, tadi disinggung mengenai motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah dari orang lain? Ataukah misalkan untuk mendapatkan uang, pujian,
kemudian perhatian dari orang lain. Di sini Diana Gossen itu menyatakan bahwa terdapat 3 motivasi seseorang itu melakukan perilaku tertentu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu karena dari dalam dirinya menghargai waktu ataukah takut mendapatkan hukuman dari atasan. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi ekstrinsik di mana nantinya kita ada rasa takut mendapatkan suatu ganjaran negatif. Kemudian yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama itu adalah bentuk motivasi terendah. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi terendah. Nah, selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Dan yang diharapkan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu kita melakukan sesuatu itu karena kita menghargai diri kita sendiri atau menghargai nilai-nilai yang dipercaya atau diyakini. Nah, ada yang namanya hukuman konsekuensi, kemudian ada yang namanya restitusi. Yang pertama, bedanya hukuman konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu membuat siswa itu merasa tidak nyaman, kemudian merasa tertekan dan terpaksa untuk melakukan yang diperintahkan. Dan ini biasanya menimbulkan perilaku negatif untuk hukuman. Apakah ada rasa dendam atau rasa benci terhadap gurunya. Kemudian ada konsekuensi. Untuk konsekuensi ini memang menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi bentuknya dalam jangka pendek. Kemudian penguatannya pun bertahan hanya sebentar, meskipun terjadi perubahan perilaku. Kemudian apa yang diharapkan untuk diterapkan di sekolah? Restitusi. Ini yang diharapkan dapat diterapkan di sekolah, di mana restitusi ini kita dan peserta didik ini melakukan kerjasama untuk melakukan solusi terhadap apa yang terjadi atau perbuatan atau kesalahan yang mereka perbuat itu. Ada dukungan atau masukan dari peserta didik bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku, tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ada murid ke sekolah terlambat, kita beri tugas mencatat 100 kali di bukunya. Tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman ataukah konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, betul. Ini hukuman. Kenapa disebut hukuman? Karena di sini tidak ada korelasinya antara terlambat dengan mencatat 100 kali di buku. Beda ceritanya kalau misalkan terlambat dalam pelajaran olahraga, kemudian anaknya diminta untuk berlari lapangan. Nah, itu ada korelasinya antara berlari dengan pelajaran olahraga. Itu baru konsekuensi.
Jadi memberikan kebermanfaatan kalau konsekuensi. Ada satu lagi, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jadi anaknya mencoret-coret meja, kemudian diminta oleh gurunya untuk dibersihkan oleh dirinya, oleh pelaku. Ini hukuman atau konsekuensi. Nah, betul, ini konsekuensi. Jadi ada korelasinya dan juga ada kebermanfaatannya terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk menerapkan disiplin, nah ini diharapkan setiap kelas ataupun di sekolahnya secara umum, itu mau umum dari kelas 1 sampai kelas 6, klasikal atau per kelas, itu harusnya membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, tahapannya yang pertama ini tentu anak dikumpulkan ya di dalam kelas ataupun misalkan di sebuah ruangan. Kalau mau klasikal 1 sampai kelas 6, yang pertama itu diminta warga sekolah atau murid itu untuk menyampaikan peraturan yang sekiranya perlu ada di sekolah. Jadi apapun bentuk peraturannya ditampung saja. Yang pertama itu kembalikan kepada murid, ditampung saja peraturannya. Setelah ditampung, guru harus mencatat peraturannya. Boleh di notula, boleh di papan tulis, boleh di karton, dicatat dulu semua. Mungkin akan ada yang sama, mungkin akan ada yang tumpang tindih, tidak apa-apa, catat dulu saja. Yang kedua, nah ini ya dicatat di kertas besar, kemudian atau misalkan mau dikembalikan ke anak yang mencatat satu-satu boleh, atau oleh gurunya boleh, agar semua bisa melihat hasil curah pendapatnya. Selanjutnya, nah, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Biasanya kan suka ada nanti curah pendapatnya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan bertengkar, jangan makan di kelas. Pasti banyak yang menggunakan kata jangan, atau tidak. Nah itu silahkan Bapak Ibu ganti dengan kalimat positif. Jadi jangan membuang sampah sembarangan diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan bertengkar bisa diganti dengan rukun dengan teman. Jangan ribut misalkan, atau jangan berkata kasar, maka diganti dengan berkata sopan. Seperti itu. Jadi usahakan tidak ada kata jangan ataupun kata tidak. Pokoknya yang berkonotasi negatif itu bukan diharapkan lagi, harus dihindari. Selanjutnya, jadi misalkan ini sebelah kiri itu peraturan yang hasil curah pendapat, jangan. Kemudian baru nanti di sebelah kanan kalimat positifnya. Jadi terlihat perbedaannya. Setelah itu, setelah diganti menjadi kalimat positif, ditinjau kembali tadi apakah ada yang tumpang tindih atau tidak. Misalkan jangan ribut dengan jangan bertengkar, apakah bisa disatukan? Nanti bisa dihilangkan 1 poin menjadi 1, seperti itu. Kemudian apakah berkata sopan bisa disatukan dengan menghargai Bapak Ibu guru di kelas misalkan. Nanti
nanti yang tumpang tindih itu disatukan, maka akan terbentuk peraturannya itu tidak banyak seperti itu, atau keyakinannya tidak banyak, jadi mudah dipahami oleh siswa. Nah, setelah dilihat yang tumpang tindih, harus ditinjau ulang kalau bisa semua peserta didik yang ada di kelas itu menandatangani atau menyepakati. Caranya boleh misalkan cap jempol, apakah boleh menandatangan. Nah, ini akan membuat peserta didik merasa bahwa dirinya dihargai. Jadi semuanya dilibatkan. Baru yang terakhir itu harus visualisasi, ditempel atau dibuat ke dalam bentuk poster. Nah, Bapak Ibu, kita sering menemukan peserta didik yang banyak melakukan hal aneh di kelas ya. Ribut, nangis, bertengkar, banyak sekali. Dan kadang kita mencap peserta didik itu dengan kata nakal. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang tadi ya, atau melanggar keyakinan kelas, sebenarnya peserta didik itu sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dimiliki olehnya. Lalu kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mencapai suatu yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada atau dibawa oleh kita itu sejak lahir. Dan ini untuk mempertahankan kehidupan kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, berkaitan dengan sandang, pangan, papan, ya, rasa lapar, rasa haus, itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan perasa diterima. Bapak Ibu pasti sering menemukan peserta didik yang caper, cari perhatian. Nah, barangkali ada rasa kasih sayang yang tidak terpenuhi di rumah. Jadi gentong kasih sayangnya itu kosong. Dia membawa gentong kosong ke sekolah dan ingin diisi oleh gurunya atau oleh teman-temannya. Makanya dia berulah di kelas. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, ada peserta didik yang cakap dalam hal akademik ataupun dalam hal kinestetik, tapi ada yang hanya satu poin saja, misalkan kinestetik saja. Nah, ada kalanya misalkan di kelas kasusnya dia di pelajaran bahasa Inggris hanya mencoret-coret kertas ataupun hanya menggambar. Jangan disalahkan, barangkali dia itu lebih cakap di seni. Maka ketika dia mencoret-coret kertas tidak mengikuti pelajaran, berarti dia itu butuh pengakuan di bidang lain, tapi belum teridentifikasi oleh guru. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Yang di kelasnya lari-lari, yang di kelasnya ngobrol, barangkali gaya belajarnya bukan mendengarkan atau
mencatat saja. Barangkali dia harus belajar dengan cara bergerak di luar, maka dia membutuhkan kebutuhan kebebasannya untuk dipenuhi. Makanya dia lari-lari di kelas. Padahal kalau misalkan diarahkan untuk belajar di luar, misalkan mengambil bola, di dalam bolanya ada pertanyaan, nah itu bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kebebasannya. Yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Nah ini berkaitan dengan rasa senang, hiburan, kemudian rasa bahagia. Misalkan dia merasa senang jika pembelajaran itu dengan cara bernyanyi, dilakukan seperti itu. Bapak Ibu, di kelas itu guru memiliki kepala sekolah dan guru memiliki posisi kontrol. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini untuk penghukum. Untuk penghukum biasanya nada suara yang digunakan oleh guru itu tinggi, kemudian bahasa tubuhnya itu melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik, atau misalkan menjewer. Tapi adapun hasilnya, hasil kepada peserta didiknya ketika diterapkan posisi kontrol penghukum, kemungkinan muridnya akan merasa marah dan dendam, sehingga akan timbul perasaan agresif di dalam dirinya. Mungkin saat itu nurut, tapi perasaan agresifnya akan muncul di lain hari. Itu akan terbentuk sedikit demi sedikit ketika kita menerapkan posisi penghukum ini. Kemudian posisi penghukum ini adalah posisi kontrol terendah yang digunakan oleh guru. Yang selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ini nadanya itu memelas, kemudian halus, lembut, seperti yang menampilkan kasih sayang. Tapi sebetulnya ini akan membuat atau menumbuhkan rasa kecewa pada diri anak. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai teman, di mana murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, tapi dampak positifnya memang siswa itu akan lebih dekat dengan guru, lebih terbuka dengan guru. Tapi negatifnya siswa itu akan tergantung kepada guru dan akan mengandalkan guru, tidak punya inisiatif ketika terjadi permasalahan. Nah, selanjutnya ada posisi pemantau. Untuk posisi pemantau ini lebih berpegang pada aturan. Kalau untuk pemantau, hasil yang terbentuk adalah murid itu akan memahami konsekuensi atau aturan yang ditetapkan. Nah, tapi di sini untuk posisi pemantau ini lebih ke bahasa tubuhnya itu lebih kaku, lebih formal, jadi membuat batas atau jarak dengan peserta didik. Dan terakhir posisi kontrol manajer. Nah, ini nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang paling
menerapkan posisi teman dan juga pemantau, di mana dekat dengan murid dan juga menerapkan aturan. Tapi juga memberikan kesempatan kepada murid untuk ikut berkontribusi menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini akan berhubungan dengan kegiatan restitusi Bapak Ibu. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah, biasanya kita di kelas, guru kelas biasanya, kalau ada yang bertengkar pasti tanpa tahu alasannya, silahkan salaman, silahkan bermaaf-maafan, atau sok sesalaman, riwu-riwu pasea gitu ya, sok sesalaman gitu, tanpa kita tahu permasalahannya apa, siapa pemicunya, atau kebutuhan apa yang sebenarnya sedang mereka ingin penuhi. Seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah berkaitan dengan siswa itu harus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Bagaimana penerapannya? Pertama, kita menemukan misalkan siswa yang terlambat ke sekolah. Kadang kita sok masuk saja misalkan, atau ambil sampah 10 sebagai hukuman, atau misalkan nanti pulangnya piket. Itu sering terjadi ya, sering dilaksanakan. Termasuk saya juga merasa, oh iya, apa yang selama ini saya laksanakan di kelas ternyata salah. Yang pertama yang seharusnya dilakukan, misalkan ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Yang pertama dipanggil, stabilkan dulu identitasnya. Stabilkan identitas itu bagaimana caranya? Kita ajak ngobrol, tanya, hari ini kamu terlambat ke sekolah ya? Misalkan dia mengakui, iya Bu, saya tidurnya terlalu malam. Atau misalkan saya menonton TV hingga larut. Maka kita stabilkan identitasnya, bahwa setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa untuk melakukan sebuah kesalahan. Maka lakukan langkah kedua, di mana kita itu harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu alasannya. Alasan kenapa siswa tersebut terlambat. Kita tanya alasannya kenapa bisa terlambat, atau kenapa matanya merah, kemudian di kelas menguap. Ternyata ketika ditelusuri, siswanya alasannya adalah main game sampai larut malam. Alasannya. Maka kita validasi tindakan yang salah. Validasi dulu tindakan dia. Oh iya ya, main game itu pasti seru, pasti menyenangkan. Kemudian kita arahkan lagi. Padahal kalau misalkan hal yang lebih buruk ketika dia bangunnya kesiangan, padahal kamu bisa ya tidak sekolah seperti itu ya, ke yang lebih buruk lagi. Padahal kamu bisa saja tidak sekolah karena kesiangan, tapi ternyata kamu ke sekolah, tetap ke sekolah seperti itu ya, meskipun kesiangan. Jadi menumbuhkan rasa, oh iya, saya itu masih ada kemauan meskipun ternyata terlambat gitu ya. Di sini dilaksanakan validasi tindakan yang salah.
Kemudian langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini posisi control manager dilaksanakan. Libatkan siswa untuk memberikan solusi terhadap apa yang dilakukannya. Biarkan siswa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kita tanya, apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Pasti jawabannya tidak, Bu, tidak sesuai dengan apa yang disepakati atau tidak sesuai dengan keyakinan di dalam dirinya. Kita kembalikan kepada siswa. Jadi apa yang harus dilakukan kalau begitu? Nanti pasti siswanya akan memberikan banyak alternatif solusi. Misalkan, oh iya Bu, saya tidak akan main game lagi, saya tidak akan kesiangan lagi. Barangkali solusinya tidak akan tepat semua ya. Ada kalanya solusinya akan meleset. Misal meleset itu bagaimana? Misal gini, A dan B bertengkar, saling tarik-tarik, ternyata kancing B lepas. Kita panggil, kita lakukan langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, kita tanya solusinya bagaimana. Ternyata dia bilang, Ibu lem saja kancingnya, misalkan. Ketika dilem kan tidak bisa sebetulnya ya, itu solusi, betul solusi, tapi kurang tepat. Maka kita tawarkan solusi yang lebih tepat. Kalau misalkan dilem berarti tidak akan nempel karena kain. Bagaimana kalau dijahit? Nah, jadi terjadi komunikasi antara siswa dan guru. Kita tawarkan solusi yang lain. Bagaimana kalau dijahit? Seperti itu. Nanti, oh iya Bu, dijahit ya, tapi saya tidak bisa menjahit. Nah, nanti akan terjadi proses berpikir, bagaimana saya bisa bertanggung jawab, bagaimana saya bisa menjahit. Caranya, oh belajar kepada Bu Isya misalkan. Nanti selain terjadi solusi untuk permasalahan, juga akan menghasilkan keterampilan lain seperti itu. Nah, kata-kata yang bisa digunakannya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, atau nilai apa yang harusnya dilaksanakan, solusinya bagaimana, seperti itu. Nanti setelah ada solusi yang tepat, sangat tepat gitu ya, baru berarti kamu harus belajar menjahit dengan isyir ya. Kalau sudah bisa, baru nanti tolong kancing temannya dijahitkan, seperti itu. Nah, itu yang diharapkan dilaksanakan di kelas. Jadi kalau bisa solusinya itu dari peserta didik, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada video mengenai kegiatan restitusi di sekolah. Mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan restitusi di sekolah. Ngatain Eka di depan kelas, kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak, kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi saya menyimak pembicaraan Ibu Tri, saya ingin bertanya, apakah restitusi segitiga itu bisa diterapkan di sekolah dasar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya adalah apakah tahapan segitiga restitusi ini bisa diterapkan di sekolah dasar? Jawabannya tentu bisa, Ibu. Di mana setiap tahapan ini nanti disesuaikan dengan kondisi ataupun situasi yang ada di lingkungan sekolahnya masing-masing tentunya. Ada kalanya kalau misalkan nanti ketika peserta didik diajak untuk berdiskusi, menemukan solusi ataukah menemukan kebajikan yang telah dilanggarnya, kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, tentunya guru nanti bisa mengarahkan ataupun menuntun atau bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya bisa siswa itu menjawab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebetulnya di segitiga restitusi ini guru itu tentu sudah tahu kebajikan apa yang dilanggar, kemudian solusi terbaik apa yang seharusnya dilakukan, tentunya guru sudah tahu. Tapi ditahan dulu, jangan sampai disebutkan secara gamblang. Nah, ditahannya bagaimana? Maka arahkan dengan pertanyaan pemantik agar siswa dapat berpikir atau mendapatkan kisi-kisi untuk bisa menyampaikan kebajikan yang dituju, kemudian solusi terbaiknya apa, atau tadi kita bisa memberikan atau menawarkan solusi yang paling tepat. Apakah itu nanti solusi dari siswanya kurang tepat ataukah malah berseberangan, itu tidak apa-apa. Itu adalah bentuk dari pembelajaran mereka untuk bertanggung jawab. Jadi inti dari restitusi itu adalah memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Di luar itu solusinya tadi tidak tepat atau tidak nyambung, biarkan saja. Nanti guru yang berdialog dengan siswa mengarahkan untuk menuju tujuan yang sebenarnya seperti itu atau solusi yang paling tepat. Itu mungkin. Baik, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas?
peraturan yang kita terapkan di kelas itu harus disepakati, diyakini, kemudian dilaksanakan oleh semua siswa. Baik, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Ibu akan membagikan yang namanya post-it ya. Nanti silakan berdiskusi dengan teman satu bangkunya. Ya, teman satu bangkunya. Kalian tuliskan peraturan apa saja yang ingin kalian terapkan di kelas. Ya, ingin peraturan apa saja yang diterapkan di kelas, tempelkan nanti di depan atau di papan tulis. Nanti sama ibu dibuat kolom. Jadi yang pertama itu adalah tuliskan di post-it ini. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Apa yang ingin kalian apa yang ingin kalian laksanakan di kelas ini supaya kelasnya tertib, nyaman. Paham sampai situ? Jadi satu bangku satu post-it ya. Nanti kalau sudah selesai menuliskan, nanti boleh ditempel di sel bawah kanan ibu di sini ya.
Lagi. Ketika belajar di kelas, kita harus tertib dan patuh kepada guru. Kita juga harus